Halo semuanya, sesuai janji di video sebelumnya, di video kali ini aku bakalan menjelaskan tentang majas secara spesifik. Diingat ya, di video sebelumnya kita udah bahas tentang perbedaannya majas, ungkapan sama peribahasa, jadi jangan sampai kebalik-balik lagi. Nah, di video yang ini majas mana dulu yang akan dibahas? Perlu kita ketahui dulu bahwa majas itu jenisnya banyak dan dibagi menjadi beberapa kelompok besar. Di antaranya ada majas perbandingan, pertentangan, dan sindiran. Nah, yang akan dibahas pertama itu yang anggotanya paling sedikit, yaitu majas sindiran. Sesuai namanya, kenapa sih dinamai majas sindiran? Karena majas ini digunakan tentu saja untuk menyindir orang. Apa sih fungsinya majas sindiran? Tentu saja ketika kita ingin mengungkapkan hal kekesalan, kemarahan, kita bisa mengontrolnya dengan ketiga majas ini supaya maknanya juga tidak terlalu bikin orang sakit hati gitu ya. Terutama di majas yang pertama. Jadi kita urutkan ketiga anggota majas sindiran ini berdasarkan tingkat kekasarannya. Ini dia. Oke, yang pertama ada yang namanya majas ironi. Sering nggak denger? Ih, ironi ya, lihat hal kayak gitu. Banyak orang menyangka atau menyamaratakan ironi dengan miris gitu. Jadi ironi itu kalau kita lihat artinya di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, oh iya kan wajib punya ya. Download bisa di Android atau iPhone, di Play Store, App Store-nya, download KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline. Jadi kamu kalau ketemu kata bahasa Indonesia yang kamu gak tahu artinya, kamu tinggal search aja, langsung di situ ada artinya lengkap. Ya, wajib di handphonenya, jadi nggak boleh drakor doang. Curhat, oke? Jadi yang pertama aja adalah majas ironi. Ini artinya berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi ironi itu kamu nyindir orang atau menyindir sesuatu, keadaan atau objek, tapi dengan hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan kenyataan. Nah, kenapa di judul video atau di video yang kali ini saya sebut sebagai majasnya para netizen? Karena dengan tidak langsung banyak banget netizen di akun-akun gosip itu di Instagram atau di Twitter, mereka ngomen, membuat komentar, tapi dengan tidak langsung sebenarnya mereka menggunakan majas. Ada yang menggunakan ironi salah satunya. Nanti di akhir video aku mau liatin ya contoh netizen kita yang kreatif menggunakan majas-majas, dan kalian bisa tebak untuk latihan itu masuk ke majas jenis yang mana, oke? Nah, di majas ironi ini sebenarnya kalau kalian sering dengar guru kalian marah, guru kita atau guru kalian tuh adalah orang-orang yang bijak, ingin membuat kita tersadarkan dengan bahasa mereka yang ironi, menggunakan majas dengan sindiran yang tidak langsung. Contoh kayak gini, misalnya ketika menemukan tulisan muridnya atau temennya yang sebenarnya tuh kalau di zoom kebaca ya, cuman agak-agak ceker ayam gitu. Terus dibilang kayak gini, wah bagus banget ya tulisan kamu, sampai-sampai bacanya harus pakai kaca pembesar. Nah, garis bawahi, sampai bacanya harus pakai kaca pembesar. Artinya itu baca tulisannya normal nggak sih? Kekecilan mungkin, terlalu dempet mungkin, disindir sebenarnya. Nah, dengan majas ironi itu tingkat rasa sakit hati orang juga nggak akan langsung, ih gila ya gue dihina, enggak gitu. Dia akan berpikir dulu, maksudnya apa nih gitu, sampai dia tersadarkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa tulisannya itu bukan bagus. Bayangkan harus pakai kaca pembesar, berarti terlalu kecil atau terlalu dempet-dempet. Itu dia majas ironi. Udah paham ya? Kita lanjut ke majas selanjutnya. Ini adalah majas kedua berdasarkan tingkat kekasarannya, namanya majas sinisme. Dari tulisannya aja sinisme, berarti sinis banget gitu ya, udah jelas sinisnya. Nah, dia
nyindir orang atau nyindir objek atau keadaannya secara langsung. Juga biasanya terdengar lebih kasar dari ironi. Jadi kadang juga boleh menggunakan ungkapan, menyelipkan ungkapan, tapi tidak sekasar sarkasme. Dan kalau kalian sering baca novel, banyak penulis-penulis atau sastrawan-sastrawan kita menyelipkan di percakapannya menggunakan majas-majas sinisme, ironi, atau sarkasme. Karena perlu kalian ingat, majas itu tidak hanya untuk kamu tulis sebagai komentar pas kamu jadi netizen ya di akun-akun gosip. Tapi ketika kamu bikin karya, baik itu puisi maupun karya sastra prosa lainnya, bisa diselipin di percakapannya, atau bikin artikel juga supaya lebih bagus, supaya lebih memiliki makna yang lebih, membuat tulisan itu menjadi pro dan kontra, orang yang baca jadi lebih tertarik kayak gitu. Lanjut ya, di majas yang sinisme ini artinya berdasarkan KBBI ya. Nah, contohnya kita menyindir orang langsung menyindir, yang langsung maknanya sebenarnya, tidak seperti majas yang ironi, membalikan fakta yang sebenarnya. Dasar kamu kayak nggak mandi 4 hari baunya gitu kan, udah jelas mandi nggak mandi 4 hari tuh baunya kayak gimana gitu kan. Jadi menyindir secara langsung, otomatis orang yang mendengar sindirannya pun biasanya langsung punya respon balik, marah, sakit hati, kesal, bete, dan lain sebagainya. Bedanya kelihatan kan untuk yang ironi dan sinisme. Dan di yang ketiga ada yang namanya majas, sarkasme. Nah, artinya sarkasme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang offline ini dia. Nah, gimana? Dari katanya aja sarkasme berarti dia kasar. Kasar dalam artian maknanya itu kadang menggunakan bahasa-bahasa, menyebutkan nama-nama binatang, bahasa-bahasa yang memang terkenal sangat kasar maknanya. Contoh bangsat misalnya, atau nama binatang gitu ya. Jadi beberapa nama binatang. Contohnya juga kan biasanya kalau tergantung lingkungan kita, ketika anak-anak yang marah terus mengeluarkan nama-nama binatang untuk menyebut temannya. Jadi itu adalah majas sarkasme. Itu 3 majas yang ada di kelompok majas sindiran. Majas itu sebenarnya banyak ya, dan banyak majas yang lucu dan menginspirasi sebenarnya. Nanti di next video aku mau bahas majas di kelompok majas pertentangan dan perbandingan yang lebih kreatif dan bisa digunakan untuk kamu yang suka nulis, baik nulis yang sastra atau yang artikel kayak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yuk kreativitas para netizen kita yang aku dapat sedikit, sebenarnya banyak ya kalau kalian baca-baca komentar netizen di Twitter atau di akun-akun gosip di Instagram itu banyak banget yang mereka tanpa sadar mereka tuh menggunakan majas, dan lucunya kreatif ya, kreatif loh pokoknya. Ini salah satunya nih. Nah, gimana? Kalian pernah baca nggak sih? Kayaknya kalau yang suka mantengin akun gosip kayaknya tahu deh nih. Nah, ini ada lagi nih. Oke, sebagai latihan ada 3 soal yang bakal aku kasih. Pas soalnya muncul, di pause dulu ya si videonya, kalian coba jawab. Setelah dijawab, lihat deh jawabannya benar apa enggak. Ini soal yang pertama. Dan ini dia nih jawabannya. Nah, ini soal yang kedua. Yang pertama betul nggak nih? Ayo, yang kedua, kalau betul yang kedua awas jangan sampai salah juga. Ini soal yang kedua. Dan ini dia jawabannya. Oke,
tinggal satu soal lagi. Siapa yang betul semua? Coba-coba nih di yang ketiga apa kali kalau kalian betul tiga-tiganya. Keren ya. Dan jangan sampai lupa ya. Ini yang ketiga, cobain. Ini dia jawabannya. Ternyata bukan. Salah. Jawabannya setelah ini ya. Ini nih baru jawaban soal yang ketiga. Jawabannya adalah A, kalimat ke-1. Terima kasih udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa ya, klik tanda like-nya dan subscribe. Nanti kalian bisa nonton video-video selanjutnya. Makasih.